Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube gua. Ya udah lama vakum nih. Udah belum? Ya udah lanjut. Oh, udah lanjut. Oke, lanjut. Kali ini gua kedatangan bintang tamu asik lah. Di sini gue pengen ngajarin ke kalian semua tentang teater sebenarnya sih. Karena dia orang-orang teater nih. Udah berkali-kali di kampus-kampus dia. Anjing berlebihan lu. Nah itu orangnya tuh, kalau dia ngomong anjing tuh dia orangnya tuh ya, karena dia sifatnya kayak anjing. Dah oke, kita sambut aja si Daniel. Yuk. Bisa aja lu kampret. Wes bro. Mantap. Ngapain berlebihan juga sih. Wes gimana kabar bro? Lu jadi alay cok. Oh, emang alay gitu ya bro ya? Bukannya alay gini ya? Gitu ya. Mana bro kabar sehat. Alhamdulillah sehat. Ada apa ini hari ini kita mau bahas apa nih bro? Mau bahas tentang masalah teater sih sebenarnya, dari ekspresi muka nih. Kan lu kan pengalaman banget. Oke, ini kenalin dulu. Ini namanya Daniel Mananta. Asik. Ya nama gua anjing ya, ganti-ganti nama orang ya. Nama gua Daniel, lu bisa panggil gua Neil. Samsul. Daniel. Ya, kenapa emang nih? Kenapa? Ya sebelum lu pengen kenal lebih jauh, Daniel ini emang temen gue banget ini. Teman dari majelis ya. Dari majelis main hadro bareng. Kagak dulu kita pernah mulung Pak bareng. Bukan nama gue kali lu. Sama lu Pi, lu mega kecangkulnya. Enggak, gue dorong gerobak sih sebenarnya. Kita pemulung. Hidup mulung. Gara-gara pemulung sampah lu pada Sampah di rumah lu Sampah bersih, bersih. kita yang ambilin. Awas lu gak bayar kita. tapi kan sekarang udah PPSU cuy. Oh iya, dulu PPSU ya sekarang ya. Sekarang PPSU bukan dulu PPSU. Apaan? Sekarang PPSU. PPSU. Tau gue PPSU apa? Apaan? Penyandang. Penyandang. Gue nggak tahu. Si anjing. Goblok. Cerita Dia mau ngelawak. Jong anjir. Gue nggak tahu. Kenapa gimana? Enggak, kesadaran lu apa nih ngomong-ngomong? Ya kesaran gue ya gini-gini aja nih. Gue masih bergelut. Oh, kesadaran lu cuma begini pakai sarung udah. Iya. Anjir. Kamu begini nih. Kayak bapak-bapak, Pak. Yang kopi. Lu udah ngopi belum? Ngopi. Kopi lu putih. Ini biasa air putih, Pak. Hidup tuh harus sehat. Kalau nggak sehat, minimal olahraga. Gue kira minimal mandi. Oh, minimal mandi. Kalau udah olahraga tapi kita konsumsinya minuman gak jelas, badan kita bakal drop. Jangan lupa konsumsi aqua karena aqua banyak sekali manfaatnya. Sponsor. Percuma sih nggak masuk. Oh, nggak masuk ya. Nggak masuk percuma aja sih. Misalnya masuk ke pisang nih, gue masukin ke pisang. Anjir, makanan ini mongkai. Gimana? Mau bahas apa nih kita? Bahas Lu ngomong teater mulu, lu penasaran sama teater? penasaran sih sebenarnya. Apa? Soalnya kan gini, sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh yang gue temuin ya, karena kan gue juga bergelut di pendidikan nih. Banyak anak-anak zaman sekarang tuh cita-cita mau jadi YouTuber. Iya. Mau jadi ya konten kreator, pengen bergelut dengan Instagram, ya pengen menghibur lah jatuhnya. Kan tuh harus mempunyai skill-skill. Ya banyak sih skillnya sih. Maksudnya skill depan kamera biar nggak kaku gimana. Gitu sih sebenarnya. Biar ekspresif gitu. Karena kan apalagi di kurikulum Merdeka itu ada namanya literasi. Iya. Ya, di literasi banyak nih, bisa dia dongeng, bisa dia bercerita. Jadi nggak ngerti gue kalau ngomong apa. Maksudnya kan biar lu ngasih berbagi ilmu. Sedikit aja video untuk kali ini sedikit aja. Ya untuk gimana caranya berekspresif di depan kamera. Kan kebanyakan orang kan dia bikin video tapi kurang ekspresifnya. Oh iya, gue paham. Dari mimik wajah muka. Karena kan lu mukanya kan di sini ada. Muka gue dua anjing. Muka gue kayak muka ini apa? Muka anggota dewan. Wah. Di depan rakyat manis, di belakang nusuk gitu. Gua nggak ikutan dah. Banteng ya. Cenderung ke bos ya. Jadi gimana ya? Masalah Makan ya? Iya makan lo apa? Nggak, lu mau ngambil aja. Bisa bos.
Gue ngejelasin gak nih, gue Oh, jadi iya. gak nih, pulang nih gue nih. Jadi gini, gue ngambil jawabannya dari pertanyaannya Rapi ya. Masalah teater apa pengen jadi YouTuber? Kalau misal pengen jadi YouTuber, Gini, iya. Biar di kamera nggak kaku. di kamera nggak kaku. Berarti konsepnya nih gue ngebantu orang-orang biar pede, biar body language-nya bagus di kamera, terus biar lu menjadi sesuatu bentuk yang tidak dipaksakan ekspresi di depan kamera. Jadi gini nih, kalau di dunia di dunia acting, peran, lu tuh harus tahu kondisi di mana lu ada di tempat itu. Jadi kalau pertama lu tahu kondisinya, yang kedua lu tahu karakter lu, dan yang ketiga lu paham isi dari apa yang lu ucapkan. Banyak kan kadang kita nggak punya konsep, tiba-tiba kita lagi nongkrong di kuburan kayak bikin konten di kuburan. Udah kuntilanak. Enggak kuntilanak gitu. Jadi lu bikin gue bete. Paling serius ya. Iya. Jadi kita kadang kalau di kuburan nggak mungkin kan kita bikin konsep yang namanya ceria, have fun. Wah hari ini guys kita di kuburan guys ya kan, wah menyenangkan sekali. Nggak mungkin kayak gitu kan. Lu harus bisa menyesuaikan tempat. Kalau misalnya itu di tempat yang angker, misterius, lu menyesuaikan lah diri lu di situ. Dengan apa? Dengan porsi apa yang lu rasa di situ. Kalau lu merasa ketakutan, berarti pure alami Takut. lu takut. Paham kan? Jangan lu di tempat yang serem tapi lu berusaha untuk gembira. Kebohongan. Oke. Ya, kalau lu misalnya nggak bisa ngelucu, lu orangnya serius, berarti itu karakter lu. Tinggal lu menyesuaikan tempat. Paham? Ya kan? Iya. Nah, jadi intinya gini, lu bukan orang yang, contohnya gini, lu mau bikin channel konten YouTube, TikTok lah, Instagram lah, apapun itu, lu harus tahu kapasitas lu di mana. Kalau gua nggak jago ngelawak, minimal gua bisa bikin sesuatu orang paham apa yang gua maksud. Kan? Gua nggak bertele-tele dah. Banyak orang yang dia nggak punya konsep, tiba-tiba ngomong di kamera, terus ngomongnya acak-acakan. Karena apa? Nggak dikonsepin dulu. Jadi kalau buat lu yang mau belajar gimana caranya bergimik di depan kamera, lu latihan di depan cermin. Anggap diri lu itu adalah satu sosok yang lu harus gubris, Oh iya. yang lu harus ajak ngomong. Paham kan? Intinya kebanyakan. Intinya intisari. Wah. Waduh. Jadi lu harus belajar menguatkan karakter lu dulu. Lu bikin bulat itu bentuk karakter lu, baru lu tunjukin. Oke, yang pertama gua simpulin, yang pertama berarti menjadi diri sendiri sih sebenarnya. Ya harus. Ya, karena kan kebanyakan orang tuh mau bikin video, mau Ya. bikin mengupload di YouTube ataupun mau bikin menjadi konten kreator, artisnya itu ataupun figur utamanya itu kebanyakan dia terlalu dibuat-buat. Ya, ada juga yang terlalu dibuat-buat, ada juga mungkin saat kita bikin video, kalau enggak kita punya idola dong pasti. Oh iya. Entah kita Patokannya. entah kita main musik, entah kita punya karakter nyanyi, apapun itu, kita punya role model. Role model kita siapa? Misalnya penyanyi Freddie Mercury, kita jadi lekong-lekong, kita berkumis-kumis, ya kan, pakai kutang, gayanya kayak gemulai. Itu roh modelnya kita begitu. Tapi kalau kita andaikan menjadi dia, kita bohong sama diri kita sendiri. Yang terkenal apa? Dia, bukan kita. Paham kan? Paham. Jadi lu boleh jadi role model, jenisnya kayak apapun, tapi tetap menjadi versi diri lu sendiri. Jangan jadi orang lain gitu. Kalau lu cuma bisa segini, ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu coba dulu, sisanya nanti lu akan bertahap. Paham kan? Yang penting lu jangan membohongi diri lu sendiri. Mendingan kalau lu mulai dari diri lu sendiri, lu pahami karakter lu, ayo langsung gas. Berarti patokan untuk jadi siapa tuh harus ada ya? Harus ada ya, tapi perlahan akan melepas jadi diri lu sendiri seperti itu ya. Gue dulu sering main teater nih, Vi. Gue menjadi satu karakter ya, yang dimana gue paling demen sama karakter antagonis, karakter jahat. Karena apa? Menurut gue jahat banget. Karena dulu gue pernah main teater kan di Grogol tuh, di festival pelajar gitu, ACP lagu gitu tuh, acara sekolah gitu tuh.
Jadi kisahnya gini nih, kisahnya tuh gue dulu sekolah kan di SMK negeri nih 31. Nah di situ tuh Lu alumni 31. eh, kan cerita begitu, Oh, iya, iya. sponsornya sebut kan tuh kan, malu gue. Jadi gini nih, Iya, jadi terus. dulu gue pernah main teater nih, ini awal gue berkecimpung di teater ya. Awalnya gue sempet main teater itu acara sekolah itu. Nah di saat gue main teater itu ada anak SMA-nya, ya kan, terus sama anak SMP-nya waktu itu. Nah waktu itu sekitar ada 20 orang lah waktu itu, 10 orang anak SMA, 10 orang anak SMP. Nah dari situ gue juga salah satunya. Nah karena gue dulu ketua OSIS, gue ngikut dong. Tapi ada fase di mana pengembangan karakter. Jadi contohnya satu orang itu suruh maju, lu kenalin diri lu bergaya menjadi apa yang lu bisa. Itu saat itu beberapa orang maju, tapi sayang mereka tuh tertutup karena rasa malu. Oh. Karena mereka nggak mau berkembang. Jadi 20 orang itu hilang jadi 18, jadi 12, sampai sisa tinggal berapa, 10 orang. Yang gue miris banget, anak SMA kan 10 ya, anak SMP 10 ya kan, yang anak SMA nya itu hilang semua, cuma tinggal gue doang. Satu orang kakak kelas, dan gue ketua OSIS karena waktu itu saat itu. Akhirnya 10 orang SMP ini kebanyakan cewek semua, malah cewek semua hampir, dan cowok cuma gue doang. Nah gue punya kakak pembina teater itu 2 orang, gue lupa namanya, salah satunya namanya Kariski, satunya gue lupa namanya siapa. Dia mentor gue juga. Bilar. Hah? Rizky Bilar. Ngebanting dong. Jadi gue latihan di sekolah sampai pulang jam 7 malam, sampai pulang jam 5 sore, pulang sekolah jam 5 sore ya, lanjut latihan sampai jam 10 malam, kadang gue baru balik. Sampai sebulan sampai finish, sampai launching kita punya grup, sampai kita daftar, sampai jualan tiket habis, ya lah habis, harus diborong sama sekolah sendiri. Ya dari situ tuh kayak gue mikir, mereka itu yang belum siap tampil karena apa? Rasa malu. Bukan, mereka itu taunya cuma teater tuh, gue cuma ngikutin naskah, gue jadi ini, gue bisa. Tapi yang mereka bikin apa ya, mundur, yang 10 orang, bukan 9 orang anak SMA ini yang angkatan gue mundur, karena dia taunya cuma itu, teater cuma pengucapan, cuma pola kata, cuma gestur aja. Ternyata ada namanya pengembangan karakter, dimana lu tuh ditentukan dari gimana lu ngebuat percakapan, dimana dialog lu menjadi hidup, dan dimana suatu komunikasi menjadi hidup tuh susah loh. Contohnya gini nih, gue mau jadi jahat, ya kan, tapi gue disuruh ngembangin diri gue nggak bisa, gue orangnya nggak mulai. Nah di situ saat mereka maju dia nggak ada yang mau, malu lah gue, inilah. Karena kemaluan itu, bukan kemaluan ini ya, karena rasa malu itu yang menutup lu buat maju gitu. Nah di saat itu gue kayak okay, gue mau belajar. Di saat gue mau belajar gue maju, ya kan, gue maju. Di situ karakter gue menjadi jahat waktu itu, karena gue jujur di saat itu emang gue adalah anak laki-laki yang pressure gue tinggi di keluarga gue banyak tekanan di saat itu. Gue belajar karena di keluarga gue orang emosian dalam tanda kutip, gue punya masalah lah, ya kan. Cuma gak bisa gue ceritain di sini kan. Nah itu kebawa menjadi kebawa dan menjadi karakter gue pas lagi gue. Berarti feel lu dapat banget itu ya? Karena gue udah pernah ngerasain itu. Iya, ngerasain apa yang lu rasain kan sebenarnya. Jadi kan cuma bener kata Reza Rahardian, gue ingat banget tuh, kan aktor banget itu, aktor nomor 1 ya. Kita mah kacang lah ibaratnya itu. Kata Reza gini, hidup itu harus punya masalah. Semakin kita punya masalah, semakin kita punya variasi untuk menjadi sebuah karakter. Kayak lu pernah gak sih ngalamin kayak masalah kehilangan? Iya, masalah kehilangan di kehidupan asli lu, dan tiba-tiba lu mendapatkan karakter. Kehilangan juga. Bukan karakter, mendapatkan dialog dan ekspresi lu menjadi orang kehilangan. Kayak kita kalau kehilangan kan cuma kayak gini ya, parah kehilangan gua, mana sih dia, kok nggak ada di sini, mana janji dia, mana, coba sekedar kayak gitu kan. Iya. Kalau dibalut dengan acting, karena lu pernah ngerasain kayak
acting lu bakal beda, akan lebih ekspresif sih sebenarnya. bakal lebih contohnya kan tadi gue bilang kan, lu kalau cuma ngomong kemana sih dia, ini yang disebut beneran setia sama gue, ini yang disebut cinta, dia hilang biasa aja karena lu belum pernah ngalamin itu. Coba kalau lu udah pernah ngalamin fase gitu ya. pasti bakal kayak gini. Gue bingung, gue kurang apa sih, gue sampai gininya gue disakitin, dan gue udah berjuang di saat ini dan lu pergi sama dia, itu beda ya. Iya Beda kan? Iya, Nah, gue dari sebagai orang ekspresi. awam sebenarnya dia bisa melihat sih. Iya, dari kayak lu mengucapkan sesuatu kata di saat nada lu marah, nada lu marah buatan tuh beda. Kalau nada buatan marah lu cuma kayak lu nggak bisa kayak gini, gua harus bisa lebih daripada lu, gua bakal tunjukin kalau ya lu diem biasa aja. Iya. Tapi kalau lu udah pernah ngalamin namanya marah, itu bakal beda feel ya. Contohnya kayak gini nih, gua nggak bisa kayak gini, ini anjing banget emang. Lu mau apa jadi gua turutin, gua bakal kasih tahu gimana cara mainnya, lu lihat beda. Iya. Feel itu beda dari tatapan, Nggak bisa dari begitu. ekspresi. Iya. Oke ya feel lu kayak gitu aja. Iya, beda iya, gitu. iya. Kayak Cir. sekedar orang minum sekedar orang minum Lu juga lepas minum dah. ya. Coba lu kalau minum apa ya, melepas lelah lu gimana? Alhamdulillah. Tapi lu merasa kelelahan nggak hari ini? Ya hari ini lu minum nih, tadi lu lelah nggak? Enggak. Gimana caranya lu bener-bener ngasih informasi, ngasih sesuatu gambaran tuh nyampe kalau lu bener-bener lelah? Maaf ya, Aqua endorse dong. Coba gimana? Nah, lu contohin dulu dah. Orang yang lelah. Nanti gue ikutin aja Oke, gitu. gue nggak pernah ngapa-ngapain ya. Misalnya Iya. gue nggak habis capek nih, gue minum seakan-akan gue lelah. Ini kalau di dunia acting tuh apa ya, gue nggak tahu namanya. Intinya lu bisa variable aja dah. Coba. Dari minum. Dari minum ya. Contohnya nih orang ya yang udah biasa latihan teater nih, minum wis capek, ada air kan di sini, kayak kelamaan deh. Ada air. Coba mati lah anjing. Kayak gitu, gerah, capek ya kan, Iya. kayak gitu, ketekek gua. Kayak gitu intinya, lu pengen masuk ke dunia apapun rananya, lu harus berdamai sama diri lu sendiri, terima kekurangan lu, dan lu menjadikan suatu itu bentuk yang dimana itu ngebuktiin kalau lu tuh adalah satu orang yang wah ini jati diri gua loh. Oh iya betul. Itu sebenarnya harus sih. Kayak gitu bener. Lu harus tahu dulu karakter lu di mana gitu. Lu kalau pengen pede nge-YouTube, lu udah punya rencana, lu udah punya kapasitasnya, lu udah belajar, lu tinggal praktekin. Gak usah nunggu apapun, lu gak usah dengerin orang lain ngomong, lu gak bakal bisa. Lu bakal gagal. Lu cuma kayak gini doang. Bullshit mereka semua. Mereka tuh nggak tahu proses. Orang nggak tahu proses itu adalah orang yang siap berkembang dan untuk maju. Kalau orang apapun itu gampang didapat, dia nggak bakal bisa ngeliat ke bawah, Vi. Paham kan? Cenderung orang nggak bakal bisa bersyukur, kayak hubungan. Paham kan? Lu ngedapetin wanita secantik yang lu mau dengan mudah, lu bakal hilang bersyukur karena lu gak pakai perjuangan. Hilang bodo amat, gue dapetinnya gampang. Coba kalau lu ngedapetin sesuatu Susah. Sebenarnya Suatu hal yang susah, Iya, ya kayak kan? sebenarnya kayak barang sih sebenarnya. Iya, kayak barang. Karena barang kalau misalkan kita belinya dengan cara effort yang lebih tinggi, ya kan? Kayak misalkan kita mau beli motor nih yang kita inginkan kan. self reward buat lu sendiri lah ibaratnya gitu. Itu akan susah banget untuk melepas, asalkan untuk melepas. Ketika motor itu rusak, pasti kita kelabakan. Iya, karena Untuk mendapatkan hal itu susah banget. susah. Jadi kayak asalkan lu punya duit juga buat ganti baru juga kayak ini motor kenangannya udah banyak. Betul. Gua ngasuh. Asalkan beda sama orang yang
notabene Ya orang kaya orang lah, kaya yang gampang beli yang apapun. gampang, walaupun rusak nanti juga beli lagi itu lebih gampang. Iya, itulah. Benar kata Bang Rafli ini, benar. Jadi apapun itu harus dengan perjuangan, karena perjuangan itu adalah kerja keras, itu tidak pernah mengkhianati hasil. Itu buat pemicu kita buat jadi semangat kan. Bener, iya. Gua sekarang bukan siapa-siapa, gua coba main teater, tapi gua berpikir suatu hari gua bakal main film. Entah film, Tapi lu dapet sih ekspresi lu entah gitu. film apa. Ekspresi gua masih kurang sebenarnya. Ya, Cuma gua bakal belajar gua cuma ngajarin basicnya aja. Iya. Masih banyak aktor-aktor di luar sana yang wah pengalamannya udah lebih kali kemana-mana, nggak di Wakanda doang kali. Berkata intinya gue belajar kayak gitu aja sih. Itu pengalaman gue waktu main teater, terus tiba-tiba balik lagi ke GOR ya, terus gue main di GOR. Habis itu gue sempat jadi nominasi pemeran pembantu terbaik waktu itu, ya kan. Nah karena itu festival filmnya cuma untuk pemain terbaik, aktor terbaik, jadi gue nggak dapet. Tapi walaupun gue cuma dapat gelar pemain pembantu terbaik, itu udah prestasi ya. Zero to hero ya. Lu menjadi sesuatu yang kecil, bukan apa-apa menjadi apa-apa lu saat ini. Dari hal kecil lu bisa menghargai apapun nanti. Karena apa? Karena lu udah pernah ngerasain hal kecil itu, apalagi nanti hal besar. Betul. Ya gak sih? Kayak gitulah. Kok gak nyambung gak omongan gue? Sebenarnya nyambung banget sih, karena kan yang pertama yang tadi gue bilang, kan banyak orang-orang kan yang pengen banget bisa acting depan kamera, tapi kan dia bingung caranya kayak gimana. Ya kan? Nah yang pertama kan tadi gue bilang, yang pertama nih yang gue rangkum dari ceritanya si Daniel, Bang Daniel. Ya yang pertama kita harus perlu ada idola sebenarnya kan. Ya. Harus ada idola yang benar-benar kita jadikan patokan. Oh, gue pengen seperti ini. Ya kayak lu nge-YouTube, lu role model lu siapa? Iya, gitu. role model lu siapa? Kan YouTube kan banyak, bisa jadi Deddy Corbuzier ya kan? Iya. Bisa jadi Zawin Nur. Iya. Bisa jadi Uus. Tapi jujur aja, gue tuh bikin konten kayak gini karena gue terinspirasi sama Soleh Solihin sebenarnya. Iya. Karena Soleh Solihin tuh jujur aja, dia tuh lawakannya jatuhnya tuh nggak berekspresif sebenarnya, tapi seriusnya dapet. Jujur aja, gue makanya nggak terlalu banyak opening dari tadi, dan gue terlalu fokus sama serius-seriusnya tanpa gimmick. Walaupun ada gimmick ya Soleh Solihin, tapi Soleh Solihin tuh gimmicknya itu hampir sama rata sama seriusnya. Jadi tuh dapat banget feelnya menurut gue, karena kan ini sudut pandang gue ya. Iya. Sudut pandang gue banget. Nah, sama gue kolaborasiin sama si Uus sebenarnya. Iya. Karena Uus bener-bener relate banget ceritanya. Podcastnya Uus relate banget. Tapi kan gue nggak mungkin ngikutin Uus sepenuhnya. Karena kan Uus, mohon maaf ya, karena kan bahasanya tuh wah. Lu punya standar, standarisasi sendiri. Bener, standarisasinya. Makanya kan gue yang pertama gue bikin channel YouTube ini, yang pertama buat edukasi. Yang kedua memang untuk menjadi pembelajaran di diri gue sendiri sebenarnya. Iya. Itu yang paling penting sih. Makanya kan jujur aja nih, untuk masalah ekspresi kayak buat minum kayak gimana, buat marah kayak gimana, tuh gue nggak bisa banget tuh, nggak bisa. Karena gue jatuhnya emang gue tuh patokan gue ya selalu kan kalau misalkan buat acara ataupun buat kegiatan kayak gitu sebenarnya. Buat podcast kayak gini yang nggak jelas inilah. Jadi Serius, gini. Iya. Bang Rabi manggil gue, bukan manggil, ngajak gue main ke sini ke podcast mininya ini. Sebenarnya tuh gue nggak ada hal yang menarik di hidup gue, cuma kan menarik coy. Ya enggak ya apa, Sudut pandang gue, sudut pandang mereka yang menarik. Iya sih, menurut gue aja sih ya, menurut gue aja. Jadi menurut gue nih, di diri gue nggak ada yang menarik karena gue masih belum siapa-siapa pertama. Tapi gue ada beberapa mungkin sesuatu yang bisa gue bagiin ya. Betul. Mungkin yang nonton mau sedikit mau banyak itu nggak masalah. Tapi siapapun yang nonton video ini, ambil yang baiknya aja, buruknya buang. Udah gitu aja sih. Sebaik-baiknya manusia kan orang yang berguna kan. Iya, berguna untuk orang lain, untuk partai ya. Wah. Gitu. Kayak Iya. ada lagi apa gitu. Udah itu aja teater. Bukan teater sih, tadi gue ngomongnya bukan masalah teater, masalah karakter sih. Iya. Karakter. Di depan kamera sebenarnya kan. Iya. Karena kan orang kan beda nih. Ketika kita ngomong biasa depan umum sama depan kamera tuh pasti ada grogi-groginya sebenarnya. Ya karena kita sadar kamera. Mm-mm. Nggak terbiasa. Nggak terbiasa depan kamera sebenarnya. Orang bisa karena terbiasa.
terlampau seri anjay. Tapi jujur nih cerita sedikit sih. Apa? Gue kalau misalkan ngajar gitu depan bocah-bocah nih ya, lempeng aja, tapi ketika gue di videoin sama guru itu gue keringetan loh, sumpah. Apa yang membuat lu keringetan? Ya karena gue nggak biasa ketika lagi ngajar nih, ketika ada orang ngevideoin tuh kayak, ya apa sih lu gitu maksudnya. Kayak bisa kayak dilatih nama ibu kos. Karena gini, Ayo bayar lo kalau gitu. kita rubah konsep kamera sama mata manusia itu sama sih. Iya. Orang cuma lu bisa ngajar di depan orang kan, Iya. padahal orang itu ngeliatin lu. Mm-mm. Yang bikin beda apa? Dia cuma pakai kamera, tapi tetap orang itu ngeliatin lu. Dia Iya. cuma pakai kamera doang. Berarti harus dirubah mindsetnya sih sebenarnya. Iya, Dirubah kamera pikiran. itu anggap aja kamera itu cuma sebagai alat merekam momen aja gitu, pengganti matanya mereka. Jadi bisa ada kamera depan mereka banyak gitu yang ngadep ke lu, anggap aja itu nggak ada. Karena apa? Di saat kita sadar kamera, kita menjaga posisi kita agar menjadi lebih perfect. Oh, bentar. Itu yang bikin kita kaku. Mindset kita sih sebenarnya. Iya, wah ada kamera nih, dari sini, gua harus Betul. Dan itu gue banget itu. tuh. Kayak gua sekarang tuh gua, wah jelek nih kalau gua ngomong ini, jadi lebih berhati-hati. Betul. Nggak jadi diri lu sendiri. Misalnya pakai kamera mereka, lo nggak pengen ada kamera dong, ngomong biasa aja, relax, beda gitu. Emang butuh penyesuaian. Penyesuaian banget sih sebenarnya. Iya. Oke. Cukup ya, udah ya. Cukup dah, udah banyak, Iya. udah banyak banget Udah ada pembelajaran. ilmu sih, kayak ada ilmu sih. Udah langsung aja.